Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur itulah nikmat yang telah kita terima akan ditambah oleh Allah, walaupun sudah banyak tak terhitung nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, termasuk umat beliau, umat yang taat hingga akhir hayat kita, dan nanti di hari kiamat kita dipertemukan oleh Allah dengan beliau dengan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini Al-Fakir di bulan yang penuh berkah ini akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berhubung bulan Ramadan itu adalah juga bulan Al-Quran diturunkan, maka mari, sekali lagi mari kita isi bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di musola, di kantor, monggo kita berbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan keutamaannya. Di antaranya yang pertama adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Yang artinya yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran. Apa yang dikatakan? Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia dengan tartil. Wa inna manzilataka, maka sesungguhnya tempatmu nanti di hari kiamat itu inda akhiri ayatin, ya, di akhir ayat yang engkau baca, taqra'u biha. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan yang penuh dengan berkah ini. Itu janji Allah nanti di akhirat. Termasuk janji Allah di akhirat nanti, bagi orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu besok di hari kiamat syafi'an, akan memberi syafaat atau pertolongan li ashabihi, kepada yang membaca.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca dengan ikhlas tentunya tadi ada warotilil tadi, warotil kama kunta, ya. Sebagaimana engkau membaca turatilu fid dunya, maka membaca Al-Qur'annya ya hendaknya memenuhi syarat ilmu tajwidnya, makhrajnya dan seterusnya. Dan alangkah lebih bagusnya juga ketika membaca itu disuarakan dengan yang bagus. Jadi zayyinul Qur'an bi aswadikum, kata Rasul. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Ya, monggo kita perbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mari kita tadarus di mushola masjid di rumah, ya. Dan jangan lupa ketika tadarus, karena tadarus itu maknanya belajar, ya. Maka jangan buru banyaknya khatam, tapi buru kualitasnya membaca. Karena dengan membaca yang berkualitas itulah yang nanti setiap huruf akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Jadi Rasul berkata bahwa la aqulu alif lam mim. Jadi aku tidak membaca alif lam mim itu harfun, bukan. Jadi alif lam mim bukan satu huruf, melainkan walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf, walamun dan lam satu huruf, wa mimun harfun dan mimnya satu huruf. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, maka dengan ikhlas syaratnya dan memenuhi ilmu tajwidnya, maka satu huruf yang kita baca, ya, itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali kebaikan. Dan ini sebagaimana juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang mendatangi satu kebaikan, ya, falahu, maka baginya asyru amsalihha, akan mendapatkan 10 kali kebaikan yang semisan. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang mendatangi satu kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan setimpal, dan bahkan Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang penuh berkah ini Rasulullah SAW sendiri tadarus dengan malaikat Jibril. Kita sebagai hambanya, apalagi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, maka selain kita belajar membaca dengan baik sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, maka jangan lupa, karena Quran adalah petunjuk, maka berusaha mengetahui artinya. Jadi kalau kita tahu artinya, oh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam misalnya, ya. Hei orang yang beriman, kutiba alaikum, sudah diwajibkan atas kalian. Apa asyamu? Nah, itu tak tahu. Oh, ternyata puasa itu wajib, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah itu. Jadi kalau kita sekali lagi tadarus Al-Quran itu tidak hanya buru banyaknya bacaan khatamnya, tapi selain itu monggo dipelajari maknanya, serta nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kiranya demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kaum muslimin dan muslimat bisa mengambil hikmahnya. Karena tadi hikmah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Utamanya hikmah itu bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan hukum-hukum yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.